Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Shalom, saudara-saudari di dalam Kristus. Kita renungkan firman Tuhan pada kesempatan ini, Senin 18 Mei 2026. Kita siapkan hati kita dalam doa. Mari berdoa. Allah Roh Kudus, kami rindu merenungkan firman Tuhan yang kami dengar dari kitab suci ini. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami supaya sungguh hati kami menjadi ladang di mana firman Tuhan ditaburkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan menjadi nats renungan kita pada kesempatan ini terambil dari kitab Injil Markus. Markus pasal 16 ayat 19. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari ayat ini, tema kita berbunyi, Dia nobatkanlah. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, pada tanggal 14 yang lalu, kita telah beribadah merayakan Tuhan Yesus naik ke surga. Peristiwa Yesus naik ke surga, tidak semua Injil mencatat, yaitu Injil Matius dan Yohanes. Injil yang mencatat kenaikan Yesus ke surga ialah Markus dan Lukas. Dan Lukas menjelaskan lebih rinci dalam kitab Kisah Para Rasul. Nas renungan kita menjelaskan keberadaan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Di sebelah kanan Allah berarti penyelenggara atau melakukan perintah Allah. Dapat kita bandingkan sewaktu Yusuf penguasa di negeri Mesir, semua perangkat pemerintahan Mesir di bawah pemerintahan Yusuf, walaupun ada Raja Mesir. Saudara-saudari, Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah untuk menerima, menduduki takhta kerajaan surga. Sebuah nyanyian di Kidung Jemaat nomor 226 cukup baik menyatakan kenaikan Yesus ke surga yang digambarkan dalam nyanyian itu seperti penyerahan mahkota. Dalam dunia olahraga diberikan piala kejuaraan. Dalam kontes kecantikan diberikan mahkota kecantikan bagi pemenang yang telah menyisihkan sekian puluh kontestan. Kalau Yesus sebagai pemenang yang berhak menerima piala atau mahkota, bagaimana dia bertanding atau menyisihkan dan mengalahkan semua lawan-lawannya? Yesus berjuang menunjukkan pandangannya kepada kehendak Bapa yang di surga. Perjuangan itu begitu keras, penuh penderitaan, sampai mengorbankan diri dalam sengsara dan kematian di kayu salib. Yesus dinyatakan pemenang dalam perjuangan itu, sehingga dia dibangkitkan dari kematiannya untuk menerima atau dianugerahi mahkota kemenangan. Kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Lihat Matius 18 ayat 16. Dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 226 tadi, kenaikan Yesus ke surga
untuk dinobatkan sebagai penerima mahkota, yaitu dinobatkan sebagai Raja Penebus, dinobatkan sebagai Raja Pengasih Abadi, dinobatkan sebagai Raja Sejahtera, dinobatkan sebagai Sang Raja hidupmu, dinobatkan sebagai Raja yang maka. Berdasarkan kitab Nabi Yesaya, tentu Yesus juga dinobatkan sebagai penasihat ajaib, dinobatkan sebagai Allah perkasa, dinobatkan sebagai Raja damai. Tidak ada satu kekuasaan manapun yang tidak berada di bawah kekuasaan Yesus. Dia juga Raja bagi kita. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, Yesus Raja Agung dan Mulia. Bagaimana Anda mengagungkan dan memuliakan Yesus dalam kehidupan Anda? Yang kedua, bagaimana harapan kita, raja atau penguasa di negeri kita ini, penguasa kita ini? Bagaimana harapan kita? Yang ketiga, Yesus adalah Raja. Lalu Anda sebagai apa dalam kerajaan Yesus? Mari berdoa. Bapa, dalam Yesus Kristus, Raja Surga, kami adalah warga kerajaan itu. Kami mohon kuasa Yesus sebagai Raja mengalir di negeri kami dan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami mohon. Amin.